kita akan mempelajari tentang konsep kimia modern pada mata kuliah kimia dasar di pertemuan pertama. Jadi kimia ini keilmuannya akan diringkup pada beberapa pembelajaran yang ada pada biologi, fisika, kedokteran, bahkan teknik, dan juga rumpun keilmuan lainnya. Di sini dapat dikatakan ternyata kimia itu sangat penting ya. Pada biologi kita mempelajari untuk fotosintesis, dan juga di fisika kimia itu dipelajari dalam bentuk energinya. Dan di sini ada kedokteran, kita juga mempelajari untuk apa yang terjadi reaksi-reaksi dalam tubuh kita atau metabolisme dan segala macamnya. Dan kimia sendiri teknik-teknik untuk membuat suatu benda. Kita harus mengetahui sifat dan juga unsur yang kita pelajari pada keilmuan kimia. Dan di sini merupakan ilustrasi dari atom germanium yang memiliki ukuran atom sangat kecil. Kita hampir tidak dapat melihatnya kecuali menggunakan mikroskop yang dapat melihat atom dengan ukuran nanometer. Karena ukuran di bawah 50 nanometer itu sangat kecil, dan struktur ini terlihat ketika atom germanium diendapkan pada suatu permukaan silikon yang bersih dengan spontan membentuk struktur piramida. Ada konsep kimia modern. Teman-teman akan mempelajari tentang sifat kimia modern, metode dan pendekatan makroskopik. Apa ya kira-kira maknanya? Lalu ada hukum dasar kimia, yaitu dasar-dasar mengapa kok kimia itu memiliki kekekalan massa dan juga energi. Itu ada postulat-postulat yang mana nanti kita akan ceritakan dasar-dasar tersebut dari postulatnya. Lalu ada struktur fisik atom dan juga tabel periodik. Di sini kita mulai dulu dari sifat kimia modern. Dikatakan jika ketika ada suatu zat atau suatu sistem kimia diberikan energi, maka akan menjadi sebuah sistem kimia. Maksudnya apa ya, kok sistem kimia langsung menjadi sistem kimia? Contoh nih, saya punya zat, lalu saya memberikan reaksi terhadap zat tersebut dikarenakan saya mencampur dengan zat lain, maka nanti akan berubah zat tersebut ya, dengan cara memberikan sejumlah energi. Ya, contohnya apa? Garam. Garam akan menjadi pemucat pakaian. Kenapa seperti itu? Ya karena diberikan energi. Misalnya ada energi panas yang sangat panas, lalu nanti direndam bersama baju. Ya, jadi cairan tersebut diberikan panas dan juga garam, lalu nanti ada pakaian yang direndam di larutan garam yang panas. Maka zat warna yang ada di dalam pakaian yang mana tidak kuat dengan reaksi yang ditimbulkan oleh garam akan mengalami proses pemucatan. Lalu apalagi ada pasir. Pasir bersifat transistor. Maka saya akan buat sebagai chip komputer. Ya. Lalu ada karbon di sini. Karbon jika diberikan energi atau suatu proses, maka akan dibentuk sebagai nanotubes. Ada juga crude oil, yaitu minyak kasar. Jika diberikan energi, maka dapat menjadi plastik, pestisida, atau deterjen. Di sini merupakan suatu konsep atau gambaran mengapa kita harus mempelajari kimia dengan berpikir secara mikroskopik dan bekerja secara makroskopik. Berpikir secara mikroskopik yaitu adalah kita selalu melibatkan adanya atom dan juga molekul saat memikirkan suatu zat. Ingat, atom dan molekul itu terkadang sangat kecil, kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata. Sehingga hal tersebut dapat kita telaah dengan beberapa perhitungan maupun dengan mikroskop, seperti strukturnya contohnya. Lalu di sini bekerja secara makroskopik. Maksudnya apa? Kita dapat mentransfer dengan menggunakan suatu proses maupun energi untuk membuat suatu zat kimia
menjadi suatu bentuk yang berguna untuk kehidupan kita. Itu yang namanya bekerja secara makroskopik. Contohnya kita dapat menelaahnya di skala laboratorium. Saya ingin melakukan titrasi. Kita berlanjut ke konsep kimia bertumpu pada dua asas dasar, yaitu kekekalan materi dan juga kekekalan energi. Dua konsep ini memberitahukan kita ketika suatu massa dan juga energi yang terlibat dalam reaksi kimia itu selalu kekal. Maksudnya adalah suatu energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat ditransfer atau diubah ke dalam bentuk yang lain. Petasan contohnya. Ya, petasan aja deh. Kita meledakkan sebuah petasan. Itu sebetulnya adalah energi yang ditransform dalam bentuk lain kemudian menjadi sebuah energi kinetik. Makanya kalau ada petasan kita selalu ada lihat pantulan dari petasan tersebut. Itu merupakan energi kinetik. Lalu itu merupakan proses transfer suatu energi ke bentuk lainnya. Bentuk lainnya itu apa? Peledak kecil tadi atau petasan. Kita lihat lagi apa maksudnya kekekalan materi. Kalau kekekalan materi jumlah masanya sama, tetap. Tapi bentuknya dapat berubah ya. Dan di sini total energi yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut juga selalu kekal. Ya. Di sini ada metode dan pendekatan makroskopik. Bagaimana caranya? Kita di sini mengenal transformasi, yaitu dengan cara analisis dan sintesis. Analisis ketika kita mencari tahu tentang suatu hal secara mendalam. Makanya di sini disebut pembongkaran. Ketika kita mengetahui sebab akibat dan detil suatu masalah, itu dinamakan analisis. Lalu sintesis. Sintesis itu penyatuan. Kira-kira dari hal atau kejadian atau bahkan peristiwa reaksi kimia, apa yang terjadi di baliknya? Dan untuk apa hal tersebut terjadi? Contoh, kita menganalisa suatu zat dan juga campurannya, atau unsur dan juga senyawa. Jadi, dapat dikatakan tidak ada satu materi pun yang mutlak murni. Yang paling murni yaitu adalah Si dan Ge. Karena jumlah zat pengotornya kurang dari 1 ppb. Nah, ppb ini biasanya kita gunakan untuk parameter cemaran. Ya. Ingat, jadinya kalau kita mau menganalisa dan juga mau mensintesis suatu informasi tentang zat dan campuran, unsur dan juga senyawa, itu dapat dilakukan dengan cara atau metode transformasi. Baik, di sini ada diagram tentang langkah-langkah dalam menganalisa materi. Jika materinya seragam, maka akan homogen. Tapi kalau tidak, maka heterogen, artinya memiliki dua fasa atau lebih. Lalu fasa-fasa terpisah tersebut dapat menjadi homogen. Lalu kehomogenan ini atau kesamaan ini dapatkah dipisahkan materinya? Jika tidak, maka dikatakan zat. Jika dapat dipisahkan, dikatakan sebagai campuran homogen. Putus nih, sudah sampai sini saja kalau campuran homogen. Zat jika dapat diuraikan, dikatakan sebagai senyawa. Jika tidak dapat diuraikan, maka dikatakan unsur. Di sini teman-teman bisa mendefinisikan apa makna atau arti dari senyawa dan apa makna atau arti dari unsur. Berarti di sini dapat dikatakan unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan. Ya, terus di sini senyawa adalah zat yang dapat diuraikan, yang mana berasal dari materi yang bersifat heterogen. Lalu dipisahkan menjadi sebuah zat dan kemudian diuraikan jadi unsur
maupun senyawa. Di sini adalah contoh. Ada kristal CuNO3 2 kali dikali 6H2O yang berwarna biru, dan ada senyawa CDS kuning dimasukkan ke dalam air. Yang A ini warnanya jadi coklat, tapi sebetulnya kuning. Ya. Terus lihat yang B, ada CuNO3 2 kali dikali dengan 6H2O bersifat larut, tetapi CDS di sini tidak larut di dalam air. Nih. Yang C bentuknya sudah kristal. CuNO3 2 kali dikali 6H2O murni, ya, ini semua murni, lalu diuapkan ternyata menjadi sebuah kristal. Berarti di sini ada transfer energi dan juga temperatur yang dimainkan karena diuapkan lalu menjadi kristal. Lalu di sini ada hukum dasar kimia, ada hukum kekekalan massa, hukum proporsi tetap, teori atom Dalton, hukum proporsi ganda, hukum penggabungan volume, dan hipotesis Avogadro. Lalu di sini kita dapat mengetahui hukum kekekalan massa dari Lavoisier dan juga hukum proporsi tetap dari Proust dan hukum proporsi ganda dari Dalton. Tapi keseluruhannya membahas tentang jika ada suatu reaksi kimia, maka massanya akan sama. Di sini ada kata-kata dari Lavoisier. Dalam setiap reaksi kimia, jumlah massa sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Kita lihat hukum proporsi tetap. Nah, ini semua proporsi tetap, kekekalan massa, proporsi ganda. Kita lihat. Yang kedua, dalam suatu senyawa kimia, proporsi berdasar massa dari unsur-unsur penyusunnya adalah tetap, tidak bergantung pada asal-usul senyawa tersebut atau cara pembuatannya. Lagi-lagi, tetap adalah sama. Bagaimana dengan hukum proporsi ganda? Kenapa ada kata-kata ganda? Bila dua unsur membentuk sederet senyawa, massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa yang tertentu dari unsur lainnya merupakan nisbah bilangan bulat. Nah, berarti dia mengetahui jika suatu senyawa itu atau dua unsur pasti ujung-ujungnya memiliki massa, tapi massanya bergantung dari dua unsur tersebut. Nah, ini aplikasinya, hukum Proust. Hukum Proust itu kalau dicontohkan dari pembentukan karbon dioksida, dioksida adalah O2, karbon yaitu C, akan selalu tetap massanya. Contoh, saya memiliki massa karbon 12 gram, 14 gram, 12 gram. Massa oksigennya 32 gram, 32 gram, 34 gram. Massa CO2-nya sama. Kenapa? Karena perbandingannya adalah 12 banding 32 atau 3 banding 8. Ketika tidak memiliki sisa, maka dikatakan massa CO2 yaitu adalah 44 gram. Tetapi ketika memiliki 2 gram karbon, maka massa CO2 yaitu adalah 44 gram. Kenapa bisa? Di sini 12 ditambah 32 yaitu 44 gram. Dan di sini 14 dikurangi dengan 2 yaitu 12. Karena ini 2 gram adalah sisa dari karbon. Ya kan? 12 ditambah 32 yaitu 44 gram. Bagaimana dengan massa CO2 ketika memiliki sisa 2 gram oksigen? Maka 44 gram juga. Kenapa? Karena di sini 12 gram ditambah dengan berapa gram yang dikurang 34 akan menghasilkan 2 gram oksigen. 34 dikurangin 32 yaitu 2 gram oksigen. 32 ditambah 12, 44 gram. Ya, 3 dibanding 8. Sekarang di sini ada hukum Proust, pembentukan magnesium oksida dari pembakaran magnesium. Jadi di sini bersifat pembagian. Ketika saya memiliki massa magnesium,
yaitu 0,62 gram, dan massa magnesium oksidanya berapa? Nah, dapat dilihat massa Mg dibagi dengan massa Mg oksigen. Ya, lihat di sini ada 0,62 dibagi 1,02 sama dengan 0,61. Begitu pula seterusnya. Ya. Lalu di sini ada hukum Dalton ketika pembentukan karbon monoksida dan karbon dioksida dapat ditentukan dengan perbandingan 3:4 untuk karbon oksigen dengan senyawa karbon monoksida dan 3:8 jika itu senyawa karbon dioksida. Ingat, hukum Dalton tadi prinsipnya yaitu ganda. Maka dapat dikalikan 2 jika memiliki 2 senyawa oksigennya. Ingat, O2 itu adalah dioksida. Karbon dioksida berarti ini ya, 3:8. Tapi kalau hanya karbon monoksida, maka 3:4. 4 dikali 2, 8. Karbonnya hanya 1, tetap jadi 3. Di sini jadi dapat dikatakan teori atom Dalton merupakan suatu teori tentang materi yang terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa yang sama, begitu pula semua sifat lainnya. Dan yang ketiga, unsur kimia lain akan memiliki jenis atom yang berbeda, terutama massa atomnya yang berbeda. Contoh yang tadi, ini massa atom ini kan dapat berbeda. Lalu, atom tidak dapat dihancurkan dan identitasnya selalu tetap selama reaksi kimia. Identitas massa oksigen, massa karbon. Karbon oksigen, karbon monoksida. Ada 2 karbon. Mungkin tidak ada 2 karbon di karbon monoksida. Tidak ada, tidak mungkin. Mungkin tidak ada 2 karbon di karbon dioksida. Tidak mungkin, yang ada 2 yaitu adalah oksigennya, maka dikatakan karbon dioksida. Jadi atom tidak dapat dihancurkan dan identitasnya selalu tetap selama reaksi kimia. Jangan coba untuk merubah-merubah. Yang terakhir, suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya melalui penggabungan atom yang tidak sejenis dengan nisbah jumlah keseluruhan yang kecil. Oke, contoh langsung. Di sini ada klorin dan oksigen membentuk 4 senyawa biner yang berbeda. Analisanya menghasilkan data seperti yang ada di tabel. Ada senyawa A sampai D, A, B, C, D, massanya berbeda-beda. Dicampur massa O tersebut dengan 1 gram klorin. Maka dari itu senyawanya memiliki massa yang berbeda-beda. A. Tunjukkan bahwa hukum proporsi ganda berlaku untuk semua senyawa tersebut. B. Jika rumus senyawa A adalah kelipatan Cl2O, tentukan rumus senyawa B, C, dan D. Kita lihat jawabannya. Ketika suatu senyawa dibagi dengan massa yang sama, maka hasilnya akan 1 untuk senyawa A. Kenapa dibagi dengan massa yang seperti ini? Karena dapat diketahui kita membagi dengan setiap massa oksigen terhadap bilangan yang terkecil, yaitu 0,22564. Dapat dari mana? Yang ini. Ini paling kecil kan, Dek? Nah, makanya kita langsung masukkan ke yang paling kecil. Ingat, hukum bersifat ganda. Lihat di atasnya. 0,9 lebih besar daripada 0,2. Dibagi. 1,3 lebih besar daripada 0,2. Dibagi lagi. 1,5 dibagi dengan 0,2 dibagi. Itu cara membuktikannya. Sehingga di sini dapat dikatakan nisbah yang didapatkan untuk senyawa A adalah 1. Kemudian nisbah untuk senyawa B adalah 4. Dan nisbah untuk senyawa C yaitu 6,0003 untuk senyawa C dan 7,0001 untuk senyawa D. Gramnya kok tidak ada? Gramnya sudah hilang karena dicoret.
Ya, ini dicoret. Nah, di sini dapat dikatakan nisbah merupakan bilangan bulat. Dengan demikian, hukum proporsi ganda berlaku. Bilangan bulat ini 1, 4, 6, 7 itu bilangan bulat. Meskipun ada komanya tetap dikatakan bilangan bulat. Nah, yang B, pembuktian lainnya apa tadi? Soal yang B. Jika rumus senyawa A adalah kelipatan Cl2O, tentukan rumus senyawa B, C, dan D. Kita lihat. Maka senyawa B adalah sudah pasti Cl2O4. Ya. Yang C adalah Cl206. Dan D adalah Cl207. Kenapa? Karena dia tidak ditambah dengan 2. Ingat, 6 ke 7 jaraknya 1. Tambah saja 1 O-nya. Ya. Begitu pula dengan kelipatannya. Karena di sini jika rumus senyawa A adalah kelipatan Cl2O, nah maka langsung kita lipat gandakan saja O-nya. Ya. Tapi bergantung dengan nisbahnya. Jadi tentukan dulu nisbahnya baru atomnya. Ya. Terus ada di sini hukum penggabungan volume Gay-Lussac. Jadi ada volume dua gas yang bereaksi dengan temperatur dan juga tekanan yang sama merupakan nisbah dari bilangan-bilangan bulat sederhana. Demikian pula nisbah volume dari setiap produk gas terhadap volume dari masing-masing volume gas yang bereaksi. Tadi kita sudah mempelajari nisbah ya. Ada hipotesis Avogadro di mana menyatakan pada volume yang sama, gas-gas yang berbeda dengan temperatur dan juga tekanan yang sama mengandung partikel yang mana jumlahnya juga sama. Jadi itu bersifat apa? Kekal, lagi-lagi kekal. Nah, di sini ada contoh dari setiap kubus, yaitu wadah dengan volume yang sama di bawah kondisi yang sama. Ini volume berarti mau dia masanya gas ataupun dalam bentuk padatan dan cair, maka volumenya sama. Nah, di sini untuk kondisi hipotesis Avogadro dan juga hukum penggabungan volume Gay-Lussac dapat dikatakan ketika saya memiliki dua molekul dihidrogen plus dioksida, maka akan menjadi 2H2O atau 2 molekul air. Ini air yang pertama, ini air yang kedua. Ini berarti ada 2 molekul air. Nah, di sini ada juga untuk senyawa yang lain, yaitu ada 2 molekul NH. Nah, jadi kalau misalnya ada H ini, 3-nya itu berpindah ke yang bagian 2. Lalu 2-nya pindah ke bagian yang di sini karena sama-sama 2 nih. Ini 2, ini 2. Ya kan? Nah, lalu di sini ada N2 plus O2 itu menjadi 2 molekul NO, nitrogen oksida. Ini ada molekul NO atau nitrogen 2 nitrogen oksigen. Dilihat dari kalau ada O2 berarti dioksida. H2-nya tetap H2. Sehingga kita katakan 2H2O. Jadi ada 2H2O. Ya. 2-nya dari sini pindah ke sini. Ini juga N-nya kan dari 2 sini pindah ke depan. Yang ini juga dari yang mana? Dari yang O2 ini pindah ke depan. N-nya tidak perlu lagi ditulis 2 di bawahnya. Baik, di sini ada struktur fisik atom yang memiliki elektron yang dapat diamati dengan menggunakan sinar katoda. Lalu di sini ada juga hukum Thomson yang juga milikan. Lalu dalam struktur fisik atom juga memiliki inti, proton, neutron, dan isotop. Nah, pada inti terdapat sebuah partikel yang bermuatan positif dan dapat ditentukan atau dapat dilihat dengan sinar kanal. Lalu di sini juga ada prinsip dari Rutherford, yaitu partikel alpha foil emas dalam contohnya. Dan ada proton, neutron, dan juga isotop. Mengapa di sini ada senyawa X, A, dan Z? Apa itu A? A yaitu adalah nomor massa, dan Z di sini adalah nomor atom suatu senyawa. Dan bagaimana cara penentuan proton tersebut? Jadi jumlah proton dapat ditentukan sebagai Z. Jadi Z adalah proton,
Lalu untuk mencari neutron yaitu adalah A dikurang Z. Prinsipnya memiliki sistem katoda dan juga anoda. Lalu ada juga di sini kumparan yang dapat bekerja sebagai medan magnet. Nah, ini untuk medan magnet yang ke arah selatan, yang ini untuk ke arah utara. Lalu di sini ada layar fluorensi dan juga ada berkas elektron lurus. Di sini ada berkas elektron terbelokkan. Di sini juga ada contoh bilik radas milikan untuk mengukur muatan satu elektron atau E. Sebelumnya tadi untuk massa, muatan listrik terhadap massa, dan yang di sini adalah muatan suatu elektron. Di sini contohnya itu ada pengatom minyak. Ini ada minyaknya kan. Lalu ada sumber pink ion untuk memberi muatan pada tetesannya. Di sini. Lalu tetesan minyak, prinsipnya adalah tetesan minyak tersebut di-spray atau disemprot ke dalam bilik ini. Dan nanti akan ditelaah dengan lempeng bermuatan listrik. Dan kejadian tersebut dapat dilihat dari mikroskop. Jadi elektronnya ada itu muatannya. Kalau dia mungkin ya ini ternyata positif nih, berarti dia tertahan di sini. Kalau negatif tertahannya di sini. Ya. Ada sumber partikel alfa dan juga ada lubang kolimator dan ada di sini lapisan emas. Dari sini merupakan percobaan dari Rutherford dengan mengetahui foil emas tersebut dapat menjadi sebuah kilatan cahaya. Berarti di sini artinya ada partikel alfa pada layar detektornya. Di sini yang terakhir kita akan membahas tentang tabel periodik, memiliki golongan, dan golongan tersebut ada yang bersifat unsur utama dan juga logam transisi. Yang paling umum biasanya kita mengetahui tentang unsur utama, juga ada logam transisi. Nah, unsur utama tersebut terdiri dari logam, non-logam, dan juga metaloid. Dan ada unsur lantanida, yaitu dari nomor senyawa 57 hingga 71, dan unsur aktinida dari nomor senyawa 89 sampai 103. Tidak perlu dihafalkan tabel periodik tersebut, nanti dapat digunakan bersama-sama. Ini sebagai dasar-dasar kenapa ada tabel periodik, yaitu didapat dari pemahaman tabel berkala yang dibuat oleh Charles Jeannette pada tahun 1928. Banyak sekali di sini kan. Ternyata dilihat dari kulit atomnya. Beralih ke tabel periodik. Kalau dibilang periode itu adalah berupa angka. Jadi yang bentuknya tegak lurus seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah itu merupakan periode, dan yang mendatar adalah golongan. Golongan terdiri dari golongan pertama, kedua, hingga golongan ke berapa? Ke 8. Di sini nanti ada unsur transisi, yaitu dari 1B hingga 8B. Kemudian untuk unsur lantanida dan juga aktinida ada pada periode 6 dan juga 7. A dan PU digabung akan menjadi nukleus. Ya, dengan nomor atom sekian dan nomor massa sekian. Tentunya di nukleus ini ada neutrons. Di sini ada konsep mol. Saya memiliki bilangan Avogadro atau NO sama dengan 6, sekian dikali 10 pangkat 23. Metode paling akurat untuk menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif secara langsung adalah spektrometri massa dengan alat spektrometer massa. Kita lihat di sini ada massa molekul relatif H2O sama dengan 2 kali massa atom relatif H, karena di sini ada H2 ditambah 1 kali massa atom relatif O. Karena O-nya hanya 1. Ada 1,0079 untuk massa relatif H+, terus ada massa atom relatif
Oh, kok diketahui 15, sekian. Cari dulu massa atom relatifnya berapa. Massa atom relatif cari, ternyata sekian massa atom relatifnya. Tinggal dikali saja. Lalu jadinya 18, sekian. Nah, di sini ada gambar sederhana spektrometer massa modern. Ada pintu gas, kemudian terdapat bedil elektron dan juga magnet. Di sini ada plat mempercepat gas yang masuk, gitu, langsung bertemu magnet dan juga bedil elektron. Lalu di sini akan dipisahkan dengan celah BAC ini, ya. Dan detektor di sini untuk mendeteksi massa atom relatif. Nah, ini contoh ketika saya memiliki massa atom relatif C13 sebesar sekian pada skala 12C. Berarti di sini dapat dikatakan 12,0000 ya. Nah, buatlah tabel berikut seperti yang pertama dulu langkah-langkahnya. Ketika 12C berarti diasumsikan 12, sekian dikali dengan 0,9. 0,9 ini merupakan kelimpahan, sehingga didapatkan massa atom relatif kimia 12. Jadi di sini adalah massa atom 12C, berarti 12 dikali 0,9, dan 13C berarti 13-nya ini dikali 0,01108, itu adalah massa isotop. Nanti cari tahu kenapa ada massa isotop seperti ini. Dapat dari mana massa isotop dari 12C dan juga 13C? Ya, hasilnya massa atom relatif kimianya yaitu dijumlahkan, ya, 12,011. Yaitu satu mol zat ialah banyaknya atom, molekul, atau entitas lain yang mengandung sejumlah bilangan Avogadro atau NO. Satu mol oksigen sama dengan bilangan Avogadro atom oksigen. Satu mol dioksida sama dengan bilangan Avogadro molekul oksigen. Mol bukan berarti molekul. Massa 1 mol atom suatu unsur disebut massa molar dengan satuan gram per mol. Sehingga massa molar H2O yaitu 18,0152 gram mol pangkat min 1. Satuan gram per mol. Gram garis miring mol. Mol min 1 dapat dikatakan, kalau sudah ada begini berarti dapat dikatakan 1 per 18,052 gram mol. Tapi kalau tidak ada satunya, maka minus 1 pindah ke mol. Kuantitas suatu mol senyawa grafit, kalium permanganat, tembaga sulfat pentahidrat, dan juga ada tembaga, natrium klorida, dan kalium kromat. Antimoni terletak di tengah. Di sini ada kuantitas 1 mol untuk setiap senyawa yang tertulis. Contohnya di sini ada 1 mol grafit. Terus ini apa? Ini apa? Ini apa lagi? Terus ini ada CuSO4. 1 mol juga. Bentuknya saja yang berbeda. Lalu di sini bentuknya sama, zat padat. Dan di sini ada 1 mol KMNO4 atau kalium permanganat. Dan di sini ada 1 mol NaCl atau natrium klorida. Dan ini ada 1 mol ternyata setara dengan 20 gram apa gitu. Jadi mol ternyata memiliki massa. Nah, di sini ada contoh selanjutnya yaitu nitrogen dioksida, yaitu NO2, komponen utama pencemar udara kota. Dalam sampel yang mengandung 4 gram NO2, hitunglah jumlah mol NO2 dan jumlah mol NO2. Jumlah molekul, hitunglah jumlah mol NO2 dan jumlah molekul NO2. Dapat diselesaikan, dilihat tadi ya, massa molar nitrogennya dulu tertulis 14,007 gram mol 1 dan oksigennya 15
maka dapat didapat massa molar NO2 yaitu 14 sekian ditambah gram mol min 1 ditambah 2 dikali 15,99 gram mol min 1 sama dengan sekian. Dan jumlah molnya berarti 4 gram ini dibagi dengan yang ini. Ya. Hasilnya yaitu 0,8 sekian mol NO2. Massa molar nitrogen berarti N ya. Cari tahu bagaimana cara menghitung massa molar. Nah, massa molar berarti jumlah molar sama sekian. Nah, tapi cari tahu dulu massa molar nitrogennya itu dapat bagaimana caranya. Yang nitrogen berarti N, ya kan? Oksigen berarti O. Ini ada cara menghitungnya berdasarkan dari tabel periodik. Di sini untuk mengkonversi mol menjadi banyaknya molekul, yaitu kalikan dengan bilangan Avogadro. 0, sekian dikali dengan bilangan Avogadro dari molekul NO2, yaitu 6,0221 dikali 10 pangkat 23 mol min 1. Hasilnya sekian. Bilangan Avogadro itu selalu begini nilainya, ya. Yang perlu dihitung yaitu massa atom relatif. Di sini ada konsep energi, bentuk energi, yaitu seperti contohnya energi kimia pada fotosintesis. Dalam fotosintesis terdapat energi kinetik yang dilambangkan dengan Ke, kinetic energy, sama dengan setengah massa volume kuadrat. Joule ini energinya kilogram meter pangkat 2 S min 2. Di sini ada energi potensial, yaitu jumlah potensial energi sama dengan gaya dikali pergeseran. Gaya itu massa dikali gravitasi, H itu jarak. Ya. H ini menunjukkan pergeseran. Dan satuan energi dalam joule. Nah, ini kan contohnya ini joule. Energi pun ini ujung-ujungnya nanti joule. Ya. Joule itu sama dengan kilogram meter persegi S pangkat min 2. Latihan soal. Yang pertama, vanadium dan oksigen membentuk sederet senyawa dengan komposisi seperti ini. Bagaimana jumlah relatif atom oksigen dalam senyawa untuk massa tertentu atom vanadium? Jadi ini dengan permisalan dulu ya. Misalnya senyawa tersebut 100%, berarti vanadiumnya 76,1%, dan O-nya 23,9%, semua dijadikan gram. Begitu pula dengan senyawa selanjutnya, yaitu ketika vanadium memiliki 67,98%, berarti sama dengan 67,98 gram. Sehingga sisanya adalah massa dari oksigen. Lalu dicari massa atom relatifnya dengan menggunakan rumus. Ada isotop plutonium yang digunakan untuk fisi nuklir adalah sekian. PU tentukan A nisbah. Ingat kalau misalnya ada di sini yang di pojok atas, berarti artinya ini apa? Ini nomor massa. Nomor massa ya. Kalau di bawah berarti dia nomor atom. Massa atomnya berapa? Kalau dia massa atomnya 239. Kita lihat dulu nisbah jumlah neutronnya dalam suatu inti ini terhadap jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah elektron dalam suatu atom, PU. Terus nomor 3, kelimpahan alami dan massa isotop unsur silikon terhadap C12. Sekian adalah, kita lihat, hitunglah massa atom silikon alami. PU memiliki nomor atom atau Z 94, nomor massanya 239. Besar nisbahnya berarti 145 dibagi 94. 145 diambil dari nomor massa dikurangin nomor atom. N atomnya yaitu adalah 94. Jadi besar nisbah selalu neutron dibagi dengan proton. Neutron dapat ditentukan dengan pengurangan dari nomor massa
dan atom. Jadi nomor massa dikurangi atom dibagi dengan N atom. N atomnya 94, berarti sama dengan nisbahnya yaitu 1,54. Dan di sini ada jumlah elektron, nomor atomnya yaitu 94. Ingat, nomor atom adalah elektron. Jumlah elektron sama dengan nomor atom. Massa atom Si alami sama dengan sumbangan massa dari seluruh isotopnya. Misalnya Si dengan nomor massa 28, Si nomor massa 29, Si nomor massa 30 memiliki kelimpahan sekian persen. Lalu massa isotopnya sekian. Maka sumbangan massanya yaitu tinggal dikalikan saja. Persen kelimpahan dikali massa isotop sama dengan sekian. Lalu dijumlahkan dan hasilnya akan sekian. Hitunglah massa dalam gram satu atom iodin jika massa atom relatif iodin adalah 126, sekian berdasarkan skala massa atom yang diterima yang mana didasarkan pada 12 sebagai massa atom relatif. Nah, ini nomor massanya berarti 12. Berarti di sini berapa massa satu atom iodinnya? Iodin kalau massa berarti dia gram iodin. Pertama, kita lihat dulu untuk 1 mol iodin yaitu nomor atom berapa? Nomor atom I dengan bilangan Avogadro-nya sekian. 1 dibagi bilangan Avogadro berarti berapa? Sama dengan mol iodin. Dapat deh mol iodin. Dari hasil tersebut kali dengan 126, sekian. 126 dari soal. Ya, yaitu massa atom relatif. Massa atom relatifnya sekian. Berarti hasilnya nanti sekian. Jadi massa 1 atom iodin yaitu adalah 2, sekian dikali 10 pangkat minus 22 gram iodin. Pertama dicari dulu 1 per bilangan Avogadro, lalu dikali dengan massa atom relatif iodin. Maka didapatkan 2, sekian dikali 10 min 22. Kenapa min? Karena tadi sempat seper ya. Kalau seper berarti sama dengan pangkatnya min. Nomor 5. Molekul vitamin A mempunyai rumus seperti ini dan 1 molekul vitamin A2 rumusnya seperti ini. Tentukan berapa mol vitamin A2 mengandung jumlah atom yang sama dengan 1000 mol vitamin A. Mol dikali atom vitamin A2 sama dengan mol dikali atom vitamin A2. Ingat masanya sama ya. Masanya sama. Lalu mol vitamin A2 dikali sekian. Jumlahnya ini. Nah, lalu 1 mol dikali dengan atomnya dari vitamin A. Kan yang A2 nih. Berarti mol vitamin A2 sama dengan sekian mol. Hanya 2 isotop boron yang ada di alam. Massa atom dan kelimpahannya diberikan pada tabel berikut. Lengkapi tabel dengan menghitung massa atom relatif 11B sampai 4 angka signifikan. Bila massa atom relatif boron menurut tabel berkala adalah 10, sekian, maka berapa massa atom relatif 11B ini, B11 ini? Kalian udah lengkap, jadi harus lengkapi lagi. Nah, ingat, ini memiliki massa atom relatif 10,811. Ingat. Sehingga 10,881, yaitu massa atom B alaminya itu, sama dengan 0,1961 dikali 0,013 ditambah 0, sekian dikali massa isotop B11. Ini kan yang dicari ya, massa isotop B11 ini. Massa isotop. Nah, massa isotopnya itu berarti 11, sekian. Ingat dari sini. Lagi-lagi dimasukin. Prinsip sumbangan massa tadi itu. Baik, saya akhiri dulu. Kita lanjut ke perkuliahan kedua di minggu ke depan. Terima kasih, selamat siang.